Hai Pin, gimana kabarmu? Baik, C. Ada apa nih video call? Begini Pin, sudah dari awal tahun ajaran baru ini, sekolahku menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Di kelasku ada 2 PDBK dengan hambatan fisik. 1, cerebral palsy atau CP, dan 1 lagi amputasi tangan sebelah kanan. Terus gimana, C? Senang kan mengajar mereka? Iya Pin, tapi ada beberapa hal yang aku bingung. Aku berniat bertanya padamu karena sampai sekarang sekolahku belum mempunyai guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus atau GPK yaitu seorang guru dengan latar belakang pendidikan khusus atau guru umum yang sudah memperoleh pelatihan khusus yang diberi tugas melaksanakan pembelajaran bagi PDBK pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif atau SPPI. Apa yang kamu bingungkan? Tanya aja, C. Siapa tahu aku bisa jawab. Pada awalnya, tidak ada yang susah memberikan pengajaran kepada 2 PDBK di kelasku tersebut. Namun, untuk peserta didik penyandang cerebral palsy, ada banyak materi yang kesulitan dia terima. Tangannya juga begitu kaku, jadi susah untuk menulis. Tapi ketika diminta untuk menjawab lisan, dia bisa melakukannya. Untuk peserta didikku yang diamputasi tangan sebelah kanannya, tidak masalah. Hanya saja tulisannya yang menggunakan tangan kiri tidak dapat kubaca. Padahal, ia dapat menangkap semua materi dengan baik. Sebentar lagi, aku mau melakukan asesmen sumatif. Tapi aku bingung soal seperti apa yang harus aku berikan. Bagaimana asesmennya ya? Oke, C. Sebelumnya, sekolahmu pasti sudah melakukan identifikasi dan asesmen, kan? Sudah, Pin. Sip deh. Sekarang, kamu dengarkan baik-baik ya penjelasan aku. Pada sekolah inklusi, seorang guru perlu melakukan modifikasi dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah modifikasi asesmen. Asesmen adalah kegiatan penilaian yang dilakukan dengan berbagai cara. Tujuan asesmen adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kekuatan, kelemahan, dan kesulitan peserta didik dalam bidang tertentu. Ada 3 asesmen yang dilakukan, yaitu asesmen awal, formatif, dan sumatif. Asesmen awal diberikan untuk mengetahui kemampuan, kelemahan, dan kebutuhan PDBK tersebut. Bisa dilakukan dengan cara wawancara atau observasi. Sepertinya kamu sudah melakukannya, karena kamu sudah mengetahui ada beberapa materi yang tidak mampu diterima oleh PDBK hambatan fisik CP. Untuk kasusmu, perlu adanya modifikasi pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran untuk peserta didik hambatan fisik CP, karena adanya beberapa materi yang belum dipahami. Kamu dapat membuat rentang dari mudah hingga sulit pada kriteria ketuntasan. Berdasar pada rentang tersebut, kamu akan mengetahui pada rentang apa PDBK dapat mencapainya. Contohnya, ketika peserta didik hambatan fisik CP mengikuti mata pelajaran olahraga berlari, maka PDBK tersebut hanya dinilai ketika mampu berjalan atau kriteria ketuntasan sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, kamu dapat membuat instrumen penilaian yang mengacu pada kriteria ketuntasan tersebut. Namun, jika sangat tidak mampu mengikuti, maka dapat dilakukan pengubahan kompetensi dan membuat tujuan pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya, bagi PDBK hambatan fisik seperti amputasi, karena tidak adanya masalah penerimaan materi, maka materi asesmen bisa disamakan dengan peserta didik lainnya. Pembelajaran yang kamu terapkan disesuaikan dengan hasil asesmen awal tersebut. Pada asesmen formatif dan sumatif, sesuaikan soal dengan kemampuan peserta didik yang mengacu pada kriteria ketuntasan. Oh, begitu. Terus, teknik asesmennya bagaimana, Pin? Teknik asesmen untuk peserta didik hambatan fisik CP, kamu bisa berikan secara lisan, tidak harus tertulis. Bagi peserta didik dengan hambatan fisik dengan ciri amputasi, kamu bisa tetap memberikan secara tertulis maupun lisan, tergantung dengan sejauh mana kamu dapat memahami tulisannya. Intinya, sesuaikanlah dengan kemampuan mereka.
Wah, kamu memberikanku pencerahan, Pin. Syukurlah, sebagai guru, kita harus memberikan yang terbaik dalam segala aspek, tidak terkecuali ketika melakukan aspek penilaian. Guru perlu mengetahui kemampuan peserta didik dan menilai sesuai tujuan pembelajaran yang berdasar pada kemampuan mereka. Aku harap kamu bisa menerapkan modifikasi assessment seperti apa yang telah aku jelaskan tadi. Terima kasih banyak Pipin atas bantuanmu.